Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita baca doa. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Hadratul Afadil wal Muhtaramin, para pimpinan daerah grup yang sama-sama kita hormati, para rekan-rekan semuanya, karyawan dan karyawati daerah grup yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Jumat yang Allah muliakan, di bulan Rajab yang Allah haramkan, Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi, bertolabur ilmi dengan satu niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dimi'rajkan. Kalau setiap subuh kita sering dengar sholawat, salah satunya isinya adalah tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam. Nah, ini sholawat yang sering kita dengar kalau subuh itu isinya salah satu tentang perjalanan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Nah, salah satu hasil Isra wal Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang makruh apa saja yang perkara-perkara apa saja yang dimakruhkan ketika sholat, supaya sholat kita jadi sempurna insya Allah. Ini masih banyak dan kita akan lanjutkan. Salah satu yang dimakruhkan ketika sholat, para rekan-rekan semuanya, adalah raf'ul basari ila sama. Sholat yang salah satu yang dimakruhkan ketika sholat, mengangkat pandangan ke langit. Jadi sholat begini, melihat ke langit, itu hukumnya makruh. Wa hadza muttafaqun alaihi, inilah yang disepakati oleh para ahli ulama. Kalau doa bagaimana? Kalau doa boleh saja lihat ke langit. Tapi kalau sholat hukumnya makruh. Mengapa sebabnya? Karena sholat itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kita bertadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadarruk itu apa? Rendah hati. Orang rendah hati bukan kedangan. Orang rendah hati nunduk. Karena itu jamaah rahimahullah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau orang sholat di depan Ka'bah tetap sunnahnya dia tempat sujud. Tapi dalam pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab yang lainnya, Maliki misalnya, kalau di depan Ka'bah satu ketika teman-teman semuanya berangkat umroh, di depan kita Ka'bah. Nah, dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki itu sunnahnya ngadep kiblat.
ngeliatin Ka'bah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap niat tempat sujud. Kenapa? Karena nundukin kepala itu aqrabu ilal khusyuk, lebih dekat pada kehusyuan, lebih dekat kepada rendahan hati. Li hadis di Anas, kenapa sih dilarang kalau sholat menghadap ke apa namanya? Melihat ke langit? Li hadis di Anas. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini teman-teman semuanya adalah sahabat Nabi yang ngabdi pada Nabi 10 tahun. Rumah Nabi dibersihin, tempat Nabi dibereskan, dan dia tidak pernah minta bayaran, tidak mau digaji sama Rasulullah SAW. Tatkala beliau mau meninggal dunia, nanya ke Anas, Anas kamu mau doain apa? Jadi Anas itu mintanya cuma satu dari Nabi, didoain. Dikasih uang nggak mau, digaji nggak mau, tapi minta didoakan. Kata Anas, ya Rasul, tolong doakan saya, 1 panjang umur, 2 banyak harta, 3 masuk surga. Mau nggak kira-kira? Rasulullah SAW mendoakan Anas 3 perkara ini. 1, umurnya panjang. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang meninggal paling akhir. Umurnya ketika meninggal 97 tahun. Teman-temannya udah gak ada. 2, Anas bin Malik ini orang terkaya di Damaskus. Jadi kalau teman-teman tahu Syria ini merupakan Syam, daerah Syam. Nah itu Anas bin Malik pindah ke situ dan dia termasuk orang terkaya di kota Syam, di kota Syria. Kemudian masuk surga, dia sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Jawab ya kan? Ternyata minta doanya lebih dari gajinya. Apa kata Anas bin Malik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Fama balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-samaa'i fi salatihim." Kenapa sih itu orang-orang, kata Nabi, kalau sholat dangak ke apa namanya? Ke atas. Bahkan dalam riwayat yang lain, fashtadda qawluhu dzalika, Rasulullah SAW bahkan lebih keras, layan tahiyanna an dzalik, cukup, jangan gitu lagi. Kalau bahasa kita gitu. Lakin qala al-Malikiyatu in kana dzalika lil mau'izati wal i'tibari bi ayati sama fala yuqra. Tapi kalau Imam Maliki mengatakan, kalau melihat langitnya itu punya tujuan, punya niat untuk bertafakur. Bertafakur itu apa sih? Bertafakur itu melihat kebesaran Allah, ya kan? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Misalnya imamnya baca ayat ini, ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, tuh lihat matahari berputar pada porosnya, tidak pernah geser sedikit pun juga. Kata Allah, hai matahari, kau terbit jam 6 tetap jam 6, tidak pernah kesiangan tuh matahari. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Itu bulan ada manzilah-manzilahnya, ada tempat-tempatnya. Makanya muncullah sebuah ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak ini ya rahimahullah, ilmu tentang astronomi. Jadi jauh sebelum orang-orang berbicara tentang astronomi, Al-Quran sudah bicarakan dulu astronomi. Bahkan ada satu ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak itu ngitung bumi itu dikelilingi oleh bulan 328,5 hari. Kalau seputaran itu 360 derajat, berarti 360 derajat bagi 28,5 hari. Silakan hitung 360 derajat dibagi 28,5 hari, tiap hari itu bulan berapa derajat muternya? Dalam satu hari berapa derajat? Dalam 1 jam berapa derajat? Dalam 1 detik berapa derajat?
Makanya kalau Anda nanti besok melihat penentuan hilal Ramadan, ya kan, dikatakan umur bulan sekian derajat berapa sekian menit. Kenapa sebabnya? Karena muter. Nah, kalau ayat ini dibaca oleh imam, terus makmum melihat langit, karena saking pahamnya, merenungi ciptaan Allah, kata Imam Maliki nggak apa-apa. Tapi kalau melihat ke atasnya hanya sekedar melihat atas, ngayal, oh itu rasi bintang Leo, Leo tuh singa berarti orangnya galak. Kalau saya nikah sama yang bintang Leo berarti nanti digambarin. Enggak mendingan Virgo. Kalau Virgo mah apa namanya Virgo tuh? Ada juga Libra, Cancer. Nah ini makruh. Selanjutnya yang dimakruhkan ketika sholat al-qiyamu ala rijlin wahidatin aw raf'i rijlin 'anil ardi wa i'timadin al-ukhra illa li daruratin wa aw mudrin. Selanjutnya yang dimakruhkan juga as-shalatu haqinan lil bauli aw haqinan lil ghaiti aw haziqan lirrihi in wasi'al waqtu. Hukumnya makruh kalau seandainya sholat nahan kencing, nahan pengen buang air, nahan pengen kentut, kentutin aja, keluar dari barisan. In wasi'al waktu, kalau seandainya waktunya masih panjang. Allahu Akbar. Tadinya belum pengen kentut, tapi begitu takbir kena AC dari belakang, ya kan? Imamnya panjang, tiba-tiba perut mules, keluar dari barisan, jangan ditahan sampai selesai sholat. Hukumnya makruh, kecuali Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu wajib berjamaah. Makanya Jumat itu teman-teman semuanya, sunnahnya itu yutilus sholata wa yuksiru khutbal jum'iyah. Panjangin sholatnya, mendekin khutbahnya. Atau kebalikannya, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Panjang sholatnya, pendek sholatnya, khutbahnya pendek. Nah, kenapa sebabnya? Ngantisipasi di belakang takut ada yang, coba bayangin kalau seandainya sholat nggak pakai apa namanya karpet, tiba-tiba kan perut kadang-kadang mules kan. Nah, kalau ini kejadian, makruh kita lanjutin sholatnya, keluar aja dari barisan kalau waktunya masih panjang. Tuh. Au ma'al tauqanit ta'amil hadiri awil qaribil hudur, atau makruh sholat di depannya ada makanan. Ada makanan makruh. Atau makanan mau disiapin. Makanya kadang-kadang kan ini sholat dulu, makan dulu. Makan dulu. Lebih baik makan mikirin sholat dibandingin sholat mikirin makanan. Ini makan apa namanya Pak? Udah mau dihadirin, kita sholat. Ya kebetulan perutnya lapar. Nah ini justru mengganggu, justru itu hukumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ay kamilatun, tidak sempurna salat itu bihadratit ta'ami, kalau ada dilaksanakan di depan makanan. Jadi kalau di depan kita ada makanan, singkirin. Kebetulan ya wahrimaklah salat dulu, makanan di sampingnya. Tiba-tiba dia baca qul a'udzu, tiba-tiba mohon maaf ini apa namanya? Ini makanan ada tikus mau makan makanan, atau ini makanan ada kucing mau makanan. Gimana nih ngegebahnya? Ngegebah itu apa sih? Musirnya. Coba gimana? Akhirnya dia baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sinnya dikerasin. Untuk apa? Untuk ngegebah kucing. Wa tukrahu, dan dimakruhkan
As-salatu salat halan nu'asis syadid, ketika ngantuk banget. Jadi kalau teman-teman semuanya ngantuk banget, makruh salat. Ya. Wa huwa alladzi la ya'manu dabtu qira'atihi wa sahwu fiha. Ngantuk berat itu kalau seandainya mengakibatkan bacaan kita suka ngaco. Kan orang kalau bacaan yang ngantuk kan suka apa namanya? Ngaco. Baca Yasin ngantuk. Tahu-tahu kun fayakun, ya kan begitu. Nah, karena itu kalau seandainya kita sedang ngantuk berat, makruh sholat. Kenapa sebabnya? Li hadis Syaikhaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli. Kalau seandainya engkau ngantuk, obat ngantuk tuh cuma satu, tidur. Minum kopi tetap nggak bikin hilang ngantuk. Fal yarqud, kata Aisyah, tidurlah hatta yadhhaba anhu naum, sampai ngantuknya hilang. Jadi tidur dulu sebentar, baru kemudian fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena kata Aisyah, kalau seandainya seseorang sholat dalam keadaan nangis, la'allahu yudhibu wa yastaghfir fayasubbu nafsahu. Kadang-kadang bisa jadi dia beristighfar, perasaannya istighfar, padahal dia lagi jelek-jelekin dirinya sendiri. Itulah ya. Nah, makruh sholat ketika. Selanjutnya, wal busaqu wat takhattumu fi ghairil masjidi amamahu au an yaminihi, li hadis Syaikhaini wa Ahmad. Makruh sholat busaq. Busaq itu apa namanya? Ludah. Makanya hati-hati teman-teman, kalau seandainya mau sholat, jangan sampai ada makanan di mulut. Allahu Akbar. Kita gini, ya ada remeh, apa remeh itu sih? Nasi. Aduh, ada remeh. Kan gak enak kan? Ditelan batal. Karena itu makan sesuatu. Ditelan, ditelan batal. Dilepehin, ya, makruh hukumnya. Tunggu. Dilepehin ke depan, makruh. Ke kanan, makruh. Nah, gimana? Ke kiri. Jadi kalau seandainya satu ketika teman-teman ada, kan itu sering terjadi kan? Habis makan, kemudian ada apa namanya? Remeh, kita cenghil, apa cenghil itu sih? Nah, kita cenghil pakai lidah, keluar tuh, jangan dibuang. Gitu, makruh hukumnya. Gimana caranya? Ke kiri, boleh gini. Makanan kita bawa sorban tuh begitu. Salah satu tugas sorban itu adalah kalau ada makanan bisa kita tuh, ini bukan hanya sekedar pakai apa namanya hiasan sorban, bukan, itu diantaranya. Tapi nggak makruh Ustaz kalau pakai sorban ini, asal jangan bergerak dengan yang banyak. Kemudian waqala al-malikiyatu, waqala al-malik. Nah, ngeludah ini pun juga, mohon maaf, ngeludah pun ini pun juga makruh ngeludah ke depan dengan ke kanan di luar sholat. Jadi teman-teman kalau mau ngeludah jangan ke kanan, jangan ke depan. Kenapa? Sebabnya di kanan tuh ada malaikat. Walaupun kita nggak melihat dia, boleh ludah ini gitu kan istilahnya. Itu mengatakan semuanya. Jadi kalaupun busok itu apa namanya? Ngeludah jangan ke kanan atau jangan ke wa yukrahu, dan dimakruhkan at-tafakkuru fi amrin dunyawiyyin aw hamlu syai'in bikum bikamin aw fammin idza lam yamna'hu makharijal huruf. Hukumnya makruh kalau seandainya sholat sambil mikirin selain sholat. Aduh, gua kerjaan gimana ya? Nah, ini hukumnya makruh.
Karena itu ya ada menggugurkan kewajiban, ada mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau gugurin kewajiban lagi sibuk-sibuk, udah sholat dulu. Nanti yang ini sering kali dimasuki pikiran-pikiran ketika sholat itu pikiran yang lain. Tapi kalau seandainya dalam tenang itu akan lebih khusyuk insyaallah. Kemudian yang dimakruhkan ketika sholat pagi at-tasa'ubu. At-tasa'ubu itu kalau bahasa Jermannya Helai. Helai itu apa sih? Muab. Jadi kalau sholat muab hukumnya makruh. Li'annahu minat takasuli wal ibtila'i minasyaiton. Karena yang namanya muab itu satu bukti malas, tanda malas. Yang kedua adalah tempat masuknya setan. Karena itu kalau seandainya sholat ngantuk, ya mau helai itu apa? Muab, tutupin. Dan bukan cuman bukan cuma itu, ya di luar sholat pun juga tetap makruh. Wal anbiya'u, adapun para nabi itu ada 124.000 nabi. Nabi itu banyak betul, ya kan? Cuman yang disebutkan dalam Al-Quran cuman 25. Makanya kalau teman-teman ke Yerusalem, di Yerusalem itu ada nabi yang kita nggak dengar. Ada Nabi Joshua, ada Nabi Samuel, ya kan? Kok namanya Samuel? Nah iya, itu Nabi Bani Israel. Kok Joshua? Joshua itu nama Nabi, ya kan? Nama Nabi, tapi Nabi Bani Israel. Di Al-Quran ada diceritakan. Nah, para nabi ini mahfuzuna minhu, itu dijaga oleh Allah, tidak pernah muab. Jadi nabi itu selalu performnya fit, tidak lemes, tidak enggak semangat, semuanya selalu fit. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mengingatkan at-tasa'ubu minasyaiton, yang namanya helai, yang namanya muab itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, kalau seandainya di antara kalian ada yang muab, falyaqzim mastata'a, tutupin semampunya. Jangan gituin. Wa fi riwayatin li Muslim, sedangkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Teman-teman semuanya, Imam Muslim ini orang Naisabur. Naisabur itu di mana? Naisabur itu di Persia. Sedangkan Imam Bukhari itu dari Bukhara. Bukhara itu adanya di Uzbekistan, ya kan? Jadi mohon maaf teman-teman semuanya, dulu Islam itu menguasai sepertiga dunia. Eropa itu dan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani membentang dari Yugoslavia, ya, sampai ke mana? Sampai ke Rusia. Itu Balkan itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi setelah terjadi Perang Dunia Pertama itu tahun 1914 sampai 1916. Turki Utsmani itu kalah, dalam artian bukan kalah secara face to face, tapi dia bergabung dengan Jerman, Jermannya kalah, akhirnya Turki Utsmani menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Oleh sekutu itu negara-negara itu dibagi-bagi kayak kue. Maroko dikasih ke Perancis, Aljazair dikasih ke Perancis, Tunisia dikasih ke Perancis. Makanya Afrika Utara rata-rata bahasanya Perancis. Zainuddin Zidane itu bahasanya Perancis, mainnya di Perancis, ya kan? Karim Benzema orang mana? Orang Aljazair, tapi tinggalnya di Perancis, ya kan? Itu kemudian Libya dikasihkan ke Italia, Mesir dikasihkan ke Perancis. Kemudian Semenanjung Arab, Uni Emirat Arab, Oman dan segala macam dikasihkan ke Inggris. Maka sampai detik ini kalau teman-teman datang ke Bahrain, ke Oman, itu masih dalam otoritas Inggris. Ya. Lalu India
India ada sebuah kerajaan namanya kerajaan Moghul. Ya. Kerajaan Moghul ini dulu besar, makanya ada kerajaan Islam. Makanya di situ ada Syekh Jahan. Syekh Jahan itu yang mati kemudian dibikinin oleh suaminya dalam bentuk Taj Mahal. Nah, oleh Inggris dibagi-bagi di India jadi 3, jadi 4. Ada Sri Lanka yang Hindu, ada Bangladesh yang Muslim, ada Pakistan yang Muslim, satu lagi India dibiarin. Ada yang Muslim, ada yang Hindu. Itu teman-teman semuanya kalau kita melihat. Nah, Afrika Utara, Asia Tengah dulu Muslim, Persia Muslim. Nah, ada sebuah tempat namanya Naisabur, disitulah Imam Muslim lahir. Apa kata Imam Muslim? Riwayat Imam Muslimnya, fal yamsik yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhuluhu. Kalau engkau lagi tasawuf itu muab, helai, maka tangannya tutupi. Kenapa sebabnya? Karena kalau nggak ditutupin setan masuk. Kok setan bisa masuk seperti itu? Sebenarnya bukan, takut lalat masuk. Wa qala Syafi'iyatu, dan Imam Syafi'i wal Hanabilatu dan Imam Hambali memakruhkan al-istinadu ala jidarin aw nahwihi mimma yusqitu bisukutihi idza dhalla qa'iman. Makruh hukumnya sholat sambil beristinad. Istinad itu apa sih? Nih, istinad itu begini. Apa namanya? Nyarang. Jadi makruh sholat begini. Apalagi ke teman sholatnya begini, dia nyender begini. Nah, hukumnya makruh. Kecuali kalau karena sakit. Kalau nggak sakit ya nggak masalah. Tapi secara umum begini hukumnya. Ada kan sekarang begini kan? Yang mohon maaf, kita ini kan senang banget kalau sholat ke masjid deketin tiang. Imamnya panjang, apalagi bulan Ramadan di Mekah, wah imamnya panjang. Hukumnya makruh. Al-istinad namanya, istinad itu apa namanya? Nyender. Kenapa sebabnya? Illa li hajatin, karena kecuali kalau karena hajat, misalnya sakit. Fala yukrahu ma'aha, maka kalau lagi sakit nyender ketika sholat tidak makruh. Kenapa sebabnya? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa akhadahu lahmu ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Kenapa sebabnya? Kok kalau lagi hajat tidak masalah? Karena Rasulullah SAW ketika umurnya sudah sepuh, ya, akhadhal lahma wa ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Rasulullah SAW bikin tiang ketika sholat, kemudian nyender di tiang tersebut. Itu kalau seandainya ada hajat. Karena itu teman-teman semuanya, ya, syarat sholat itu adalah harus berdiri bagi yang mampu. Teman-teman sakit kakinya masih bisa berdiri, ketika sholat wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau udah nggak bisa berdiri baru duduk. Jangan, aduh kaki saya sakit, duduk aja langsung. Kalau lagi sholat wajib nggak boleh. Yang boleh itu sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah teman-teman semuanya, mohon maaf, misalnya lagi males, kebanyakan rokaatnya tarawihnya, saya duduk aja, boleh. Tapi kalau sholat wajib tidak. Karena itu istinad, nyender itu dibolehkan kalau lagi hajat. Kenapa? Rasulullah ketika umurnya sudah tua, Rasulullah bawa tongkat, Rasulullah SAW ada tembok, Rasulullah nyender di situ karena sudah sepuh atau sudah tua. Itu yang boleh. Ya. Ya, tapi kan udah sepuh. 63 itu kan sepuh. Teman-teman kan suka sebut syekh. Dengar kan syekh. Syekh itu liman jawaza al-arba'i. Orang yang sudah umurnya 40 itu itu boleh dipanggil syekh. Ya kan?
berarti panodok syekh. Saya itu bukan guru, Ustaz. Nah, secara umum secara bahasa syekh itu orang yang umurnya lebih dari 40. Nah, kalau di dalam bahasa tasawuf, syekh itu gurunya guru. Itu namanya gurunya guru. Contoh misalnya, Kiai Hasyim Asy'ari itu punya murid kiai-kiai. Ya kan? Kiai Hasyim Asy'ari punya murid misalnya Kiai Jazuli di pelosok. Ya, muridnya Kiai Jazuli manggil Kiai Hasyim Asy'ari itu syekh karena gurunya guru. Tapi secara bahasa syekh itu kalau orang udah lebih 40 tahun itu dipanggil syekh. Ya, syekh. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-i'timadu ala yadihi fi julusihi. Ketika duduk itu nahan pakai kaki tangan. Kenapa kok dilarang untuk nopang pakai tangan ketika sholat? Karena ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Teman-teman, Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nih, namanya Abdullah bin Umar. Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya. Nabi itu sebagai nabi juga sebagai pemimpin negara. Tapi ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya. Abu Bakar Siddiq secara aklamasi ditunjuk oleh para sahabat untuk jadi pemimpin setelah Rasulullah meninggal dunia. 3 tahun Abu Bakar memimpin. Saat Abu Bakar merasa mau meninggal dunia, Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi penggantinya. Umar bin Khattab naik jadi khalifah, jadi presiden. Nah, saat satu malam Sayyidina Umar tuh mimpi. Mimpinya itu dia dipatok ayam. Ayamnya berwarna merah. Jadi mimpi dipatok ayam. Nanyalah, ayam jago ya itu ya. Nanyalah ke orang yang tahu tentang takwil mimpi. Semalam saya tuh mimpi dipatok ayam merah. Apa maksudnya? Kata orang ini, Umar, nanti kamu akan ditusuk oleh orang Muslim. Betul. Saat Sayyidina Umar bin Khattab mau sholat subuh, sebelum sholat itu kan imam maju ke depan lalu berkata sawu sufufakum, luruskan, rapatkan barisan gitu kan. Tiba-tiba dari samping ada Abu Lu'lu. Dia bawa rahimahullah minjar. Minjar itu apa? Minjar itu pisau yang di ujungnya ada dua mata. Ditusuk Sayyidina Umar bin Khattab. 3 tusukan, salah satunya ke perutnya. Lalu dia lari. Ketika dia lari keluar masjid, itu si Abu Lu'lu itu ngebunuh 13 orang. Kiri kanannya dibacok-bacokin sampai 13 orang meninggal dunia. Nah, Umar bin Khattab terluka parah. Saat terluka parah datang para sahabat. Umar, engkau cukup parah seperti ini. Khawatir Allah cabut nyawa engkau. Coba silahkan Abu Bakar dulu ketika meninggal dunia nunjuk engkau jadi khalifah. Tolong sekarang istausi ya Umar, istakhlif ya Umar. Siapa pengganti engkau? Umar bin Khattab nggak mau. Umar bin Khattab tidak nunjuk siapa pengganti setelahnya. Tapi bagaimana? Umar bin Khattab ngumpulin sahabat-sahabat yang besar. Ada 6 orang. 1 Utsman, 2 Ali, 3 Tolhah, 4 Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Ubaidah, termasuk salah satunya adalah Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Jadi anaknya Sayyidina Umar dipanggil untuk ikut sidang formatur untuk siapa yang akan menggantikan Umar sebagai pemimpin. Tapi Sayyidina Umar ngomong, Abdullah bin Umar, laisa laka minal amri syai'un. Urusan milih dan dipilih bukan urusan engkau. Engkau ikut jadi sidang ini, tapi engkau hanya berhak untuk jadi saksi.
tidak boleh milih, tidak boleh dipilih. Itu Sayyidina Umar. Jadi ketika terjadi pemilihan pemimpin, Sayyidina Umar berada di tengah-tengah. Anaknya saja tidak boleh dipilih dan memilih. Itu yang sebenarnya pemimpin. Makanya tidak ada nepotisme. Saya nggak nyinggung politik sekarang, enggak. Saya ngomongin Sayyidina Umar. Ya kan? Bukan, saya nggak nyinggung politik sekarang. Cuman saya nyinggung ini Sayyidina Umar. Anaknya nggak boleh dipilih dan nggak boleh memilih. Itu aja. Ini siapa? Siapa? Sayyidina Umar. Anaknya Sayyidina Umar nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh jadi dipimpin, nggak boleh memilih. Itu. Saya mengikuti Sayyidina Umar. Itu. Ya itu mah terserah. Saya mah ngomongin Sayyidina Umar. Kenapa? Karena di sini ada hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini tatkala sidang paripurna untuk menentukan jadi pemimpin, Umar udah ngomong duluan. Abdullah bin Umar, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak boleh dipilih, engkau tidak boleh memilih. Titik. Tuh. Itu siapa? Umar. Nah, kalau yang lain saya nggak tahu nih. Nah, teman-teman semuanya, apa hadisnya? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang ayajlisar rajulu kalau duduk fis shalat di dalam salat wa huwa mu'tamidun ala yadihi, dia apa namanya? Nahan nopang pakai tangannya. Ini makruh salat. Masih banyak lagi, kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan ibadah sholat kita semuanya dan Allah terima sholat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Kita doakan Nenek Group, Allah berikan kemudahan dan kelancaran, mudah-mudahan jamaah-jamaah yang Allah titipkan ke Nenek Group ini pulang membawa kebaikan, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri dan bangsa kita negeri yang aman dan makmur, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyatil qabul wa tamami kulli su'rin wa ma'mul syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahi man unzila ilahil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya rabbi bil mustafa batik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.